Ya setidaknya ini adalah yang dilakukan saya ketika saya mendaftar sebagai formasi penjaga tahanan. Halo, masih kembali lagi bersama saya. Di sini saya masih tetap ingin berbagi kepada teman-teman tentang seputaran profesi yang sedang saya jalani. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman salah satu tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil, yaitu SKB. Bagi teman-teman semua, sebelum menonton video ini, saya minta bantuan kepada teman-teman untuk bisa menekan tombol di bawah ini. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @mamadunjunior biar kita semua nanti bisa berkomunikasi secara intens. SKB sendiri perlu ke teman-teman ketahui bahwasannya adalah tahapan seleksi yang digunakan untuk menjaring kompetensi teman-teman sebagai pelamar CPNS dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, ketika teman-teman mendaftar sebagai penjaga tahanan, setidaknya teman-teman mempunyai kriteria atau kompetensi yang harus dimiliki dari teman-teman sebagai seorang penjaga tahanan yang sudah ditetapkan dari penyelenggara. Nah, untuk kuota dari SKB sendiri biasanya 3 kali dari formasi jabatan yang teman-teman lamar. Misalnya nih, dalam penjaga tahanan teman-teman dibutuhkan 50 kuota ya, maka yang masuk ke tahapan seleksi SKB ini adalah 3 kali formasi, yaitu kalau 50 berarti 150 orang yang akan masuk ke dalam tahapan seleksi SKB. Nah, di dalam seleksi SKB sendiri itu tidak menggunakan sistem gugur. Berbeda dengan SKD. Kalau SKD menggunakan sistem gugur, tapi kalau SKB ini menggunakan sistem nilai akumulasi. Karena di SKB ini teman-teman akan ada komposisi nilai yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah ya masuk pada mengikuti seleksi dan sudah berada di tahapan SKB dan mungkin gagal di SKB ini. Kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman bagaimana menghadapi SKB penjaga tahanan. Ya setidaknya ini adalah yang dilakukan saya ketika saya mendaftar sebagai formasi penjaga tahanan. Tips yang pertama yaitu selalu update informasi tentang peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan seleksi tersebut. Misalnya nih, dari ketetapan mulai dari komposisi seleksi itu sendiri, penilaiannya apa aja, nilainya yang diambil seperti apa gitu. Sehingga ketika teman-teman melakukan persiapan, teman-teman dapat melakukan persiapan dengan secara maksimal, tentunya akan membuahkan hasil yang sangat maksimal kan. Yang kedua yaitu mengetahui komposisi SKB sendiri. Nah, di dalam SKB penjaga tahanan ini saya berambil berdasarkan informasi di seleksi tahun 2019, yaitu SKB 1 dan SKB 2. Sedangkan SKB 1 terdiri dari Samapta A dan Samapta B. Untuk Samapta A yaitu lari, dan untuk Samapta B terdiri dari push up, sit up, shuttle run, dan pull up. SKB 2 terdiri dari wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Dan komposisi penilaiannya sendiri untuk SKB tahun 2019 pembobotannya adalah 60% dan terbagi menjadi 2 SKB 1 dan SKB 2. Untuk SKB 1 bobot penilaiannya adalah sebesar 36% dan bobot untuk SKB 2 yaitu 24%. Nah, inilah teman-teman yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman pelajari untuk bisa mengetahui strategis yang bisa digunakan untuk bisa lolos dari SKB ini. Tips yang ketiga yaitu ketika teman-teman sudah mengetahui komposisi yang ada, maka teman-teman harus bisa melakukan latihan rutin terukur sebelum seleksi itu dilaksanakan. Tips berikutnya yaitu adalah ketika teman-teman sudah dari jauh-jauh hari ingin berniat untuk menjadi seorang Polsuspas, tentunya teman-teman harus bisa menyiapkan diri dari sekarang kan? Ya, lebih siap, lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dari ketika teman-teman melakukan seleksi SKB, pertama, teman-teman hanya melakukan latihan fisik saja, sedangkan teorinya tidak pernah teman-teman perhatikan. Kenapa begitu? Ya, karena di SKB itu kan ada 2 SKB. Yang pertama SKB 1 yang hubungannya sama fisik, yang kedua SKB tentang wawancara. Nah, di wawancara tersebut akan
digali informasi-informasi atau kemampuan teman-teman yang nantinya bisa digunakan sebagai penunjang teman-teman melaksanakan tugas. Untuk pembahasannya di SKB 2 nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Yang berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan dari teman-teman adalah teman-teman terbiasa menganggap bahwa saingan teman-teman itu adalah biasa-biasa saja. Jadi ketika teman-teman latihan itu tidak ada pacuan atau semangat yang menunjang bahwasannya musuh teman-teman itu adalah mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Jadi ya latihan teman-teman kurang maksimal gitu ya. Ya biasa-biasa aja, tidak ingin menambah power dari teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman semua dapat berhasil menggapai cita-cita teman-teman. Dan terima kasih dari saya. Salam abdi negara.